kok bisa baru juga deklarasi kemerdekaan tiba-tiba harus terjadi perang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Ngobrol Sejarah Pahlawan. Kali ini kembali lagi bersama saya Wina Siti Anggraini yang akan menemani Anda dalam perbincangan yang sangat menarik tentunya mengenai sejarah para pahlawan dan juga nilai-nilai kepahlawanan. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan unik, yakni dari Perang Surabaya ke Semangat Kampus. Nah, tema ini tidak hanya menceritakan bagaimana para pejuang sejarah, namun mengajak kita untuk merenung dan menghidupkan kembali semangat para pahlawan di lingkungan kampus saat ini. Pada hari ini saya tentunya tidak sendirian, saya bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi di kalangan kampus dan juga sangat mencintai sejarah, yakni Bapak Miftahul Ulum MPD. Hari ini tentunya Bapak Miftahul Ulum akan menjadi teman ngobrol saya berbincang mengenai sejarah pada 10 November yang tentunya sejarah ini tidak hanya berkaitan dalam cerita-cerita masa lalu tetapi juga semangat untuk bisa tumbuh di lingkungan kampus saat ini. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan terlebih dahulu kilas pandangnya mengenai peristiwa 10 November. Oke, terima kasih sebelumnya Teh Wina. Pembahasan yang mungkin ditawarkan untuk podcast kali ini sebenarnya relate sekali dengan hari ini yang memang bangsa Indonesia sedang masuk ke peringatan 10 November yang digagas oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Jadi kalau saya misalkan ingin membahas kilas balik tentang peristiwa 10 November, sebenarnya yang mau saya kasih penegasan di peristiwa 10 November itu lebih pada upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau misalkan sebelum 17 Agustus orang Indonesia itu disibukkan untuk berusaha mencapai posisi merdeka dari sistem kolonialisme, maka 10 November yang kita peringati hari ini tuh bisa dianggap sebagai titik perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dan ada poin lagi yang mungkin harus ditekankan dan penting juga diingat oleh mahasiswa di era sekarang, apalagi yang notabene-nya mahasiswa muslim, bahwa selama ini mungkin orang banyak menyorot tentang 10 November itu sebagai peristiwa di mana Bung Tomo berorasi menyulut semangat para pemuda dan para rakyat Indonesia yang dianggap sebagai salah satu titik balik orang Indonesia mau mempertahankan kemerdekaannya. Namun di sisi lain ada yang paling mungkin harus diingat oleh bangsa Indonesia tentang peran sinergi yang dilakukan antara pemuda, penguasa dan para ulama, terutama ulama. Nah, nanti di bagian yang paling klimaks mungkin yang harus kita bicarakan itu adalah berkaitan dengan peran dari para ulama, ya, orang-orang ulama yang ada di Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia supaya tetap utuh. Ini mungkin itu inti dari peristiwa 10 September kalau misalkan mau digambarkan dalam bahasa paling sederhana dan singkat. Menurut saya kayak gitu. Baik, jadi kalau misalkan Bapak kita lihat saat ini bentuk perjuangan kan sudah berbeda. Mungkin saat dulu perjuangan dilihatnya dengan senjata-senjata. Nah, untuk saat ini nih, terutama untuk mahasiswa, menurut Bapak bagaimana sih kita sebagai mahasiswa tentunya mempertahankan kemerdekaan ini gitu? Sebenarnya banyak cara, apalagi kalau misalkan ditanya mahasiswa ketika misalkan mau mencontoh cara perjuangannya para pahlawan-pahlawan dahulu, maka sebenarnya kita sendiri harus flashback ke masa lalu di mana peristiwa 10 November itu bisa terjadi. Jadi singkatnya mungkin gini, yang harus kita pahami tentang 10 November atau peristiwa Surabaya terbakar dan dibumi hanguskan itu, kita harus flashback pada dua hal. Pertama motif, kedua disebutnya itu pemicu. Jadi
Kenapa sih bisa terjadi yang namanya 10 November? Padahal belum lama Indonesia, kalau misalkan dihitung dari 10 November ke 17 Agustus itu baru berapa bulan berarti? Baru 2 bulan kurang ya? Ya, kebayangkan harusnya jadi pertanyaan kita sebagai orang Indonesia. Kok bisa baru juga deklarasi kemerdekaan tiba-tiba harus terjadi perang lagi? Apa yang menjadi motif dan pemicunya? Jadi mungkin sederhananya gini, kalau kita mau baca lebih lengkap tentang peristiwa 10 November ya banyak referensi buku yang bisa kita baca dan bisa jadi detail peristiwa dan wawasan yang bisa diperoleh mahasiswa. Namun kalau misalkan mau dibuat ringkas lagi, saya sudah baca dan beberapa kali misalkan menelusuri informasi tentang peristiwa ini. Sebenarnya kejadian 10 November itu larinya pada dua hal tadi, motif dan pemicu. Kalau lari dari motif itu lahirnya dari dua kubu. Kubunya dari mana? Kubu Belanda, ya, mantan kolonial sebelum Jepang datang. Kedua, kubu Inggris sebagai sekutu yang nanti punya peran dan tujuan yang berbeda. Jadi motif pertama Belanda itu ketika Indonesia proklamasi dan menyatakan kemerdekaan bebas dari penjajah Jepang itu tidak lain dan tidak bukan yang mereka ingin mengembalikan kembali administrasi Indonesia masuk ke administrasi mereka lagi. Artinya secara singkat, motif utama Belanda datang dan ke Indonesia lagi ya tidak lain untuk menjajah lagi. Itu pure. Mereka kan 3 tahun dipensiunkan oleh Jepang karena mereka tanggal 8 Maret 1942 itu menyerah dengan sukarela kepada Jepang karena Jepang berhasil melakukan perlawanan terhadap penguasaan Hindia Belanda. Akhirnya mereka menyerah tanpa paksa gitu ya. Lanjut, setelah 3 tahun tidak mengadministrasi Indonesia sebagai daerah jajahannya ya, ketika ada peluang Jepang akhirnya mundur dan menyerahkan Indonesia untuk merdeka, ya mereka otomatis punya peluang kembali. Kurang main bahasa, namun ayat peluangnya kenal diantepkan kita. Itu motif Belanda. Akhirnya Belanda balik lagi dan di akhir Agustus itu sebenarnya orang Belanda sudah mulai memprovokasi lagi orang-orang Indonesia termasuk di wilayah Surabaya tuh. Jadi di wilayah Surabaya tentara-tentara Belanda yang sudah ada di situ mulai memprovokasi rakyat Surabaya. Salah satu bentuk provokasi yang paling menyinggung orang Surabaya saya kira adalah tentara Belanda itu ya, serdadu Belanda itu menyuruh para pimpinan orang Surabaya, pimpinan Surabaya saat itu yang memerintah untuk mengibarkan bendera triwarna, bendera Belanda yang warna benderanya kita sudah tahu. Ya, kata mereka karena merasa bahwa ini peluang mereka untuk mengambil alih lagi Indonesia, kata mereka harusnya para pemimpin Surabaya itu sekarang mengibarkan kembali bendera Belanda sebagai bentuk apresiasi terhadap miladnya ratu mereka, ratu Belanda saat itu. Jadi atas desakan tersebut akhirnya mereka berinisiatif. Jadi udah mendengar itu saja mereka orang Surabaya itu udah marah karena mereka menganggap Belanda dengan sengaja ingin mengusik kedaulatan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kebayangkan karek ngerasaan merdeka, akhirnya diprovokasi, diarahkan pada posisi yang harus kembali lagi ke kondisi yang tidak diinginkan oleh orang Indonesia. Puncak kemarahan orang Surabaya itu diinisiasi oleh orang Belanda yang mana pada saat itu orang Belanda dengan sengaja mengibarkan bendera Belanda di satu hotel yang kalau sekarang tuh hotel itu zaman dulu disebutnya Hotel Yamato atau Hotel Oranye atau orang juga bilang biasanya disebut Hotel Majapahit. Nah, pada saat Belanda dengan sengaja mengibarkan bendera itu, orang Surabaya semua marah. Sampai mereka intinya mendesak supaya mau bisa masuk ke tempat di mana orang-orang Belanda ada di hotel tersebut. Masuk dan bentrok akhirnya. Dari proses bentrok tersebut, kejadiannya mengakibatkan satu serdadu Belanda meninggal dan satu orang Surabaya juga meninggal. Nah itu kan mulai terjadi gesekan nih. Kita belum bicara tentang 10 November tapi motifnya sudah ada di situ.
pemicunya udah ke sana. Jadi kalau ditanya pemicu terjadinya 10 November, ya salah satunya insiden bendera yang tadi saya sebutkan. Akibat gesekan tersebut akhirnya terjadi ya yang namanya istilah bentrokan antara orang yang tetap bertahan dengan keinginannya tetap mengibarkan bendera dengan rakyat Surabaya yang menolak. Karena bagi mereka kalau dibiarkan itu secara tidak langsung mereka mengklaim bahwa kebebasan orang Indonesia harus balik lagi bagaimana yang dibuat oleh orang Belanda. Maka ada orang yang inisiatif melakukan perlawanan dengan cara menaiki hotel tersebut dan menyobek bendera Belanda. Nah, yang disobeknya itu ya bukan diturunkannya teman-teman. Jadi yang dilakukan oleh salah satunya itu Haryono namanya. Dan salah satunya lagi itu ada temannya selain Haryono itu ada 2 orang, bahkan versi yang lain menyebutkan ada 4 orang tuh yang naik ke hotel itu untuk menyobek bendera dan menurunkan bendera. Tapi yang terjadi bukan diturunkan sebenarnya. Benderanya itu disobek di bagian yang paling bawah, yang warna biru. Karena kan bendera Belanda itu biru, merah, putih, biru. Nah, yang birunya yang disobek, sehingga ketika yang biru yang sobek, maka tersisa 2 warna di bendera itu, yaitu bendera merah putih. Kejadian itu yang memantik pertikaian antara pihak Belanda dengan pihak rakyat Surabaya, dan konflik itu berlanjut sampai ketegangannya mengakibatkan orang Surabaya mikir, kalau misalkan ternyata tindakan kita kemarin yang membela kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia dianggap masalah, maka mereka sadar bahwa kemungkinan bakal terjadi konflik yang berkelanjutan, sehingga inisiatif itu orang Surabaya itu berinisiatif harus punya senjata untuk melawan orang-orang Belanda ketika nanti misalkan mereka melakukan perlawanan lagi gitu ya. Sehingga inisiatif orang Surabaya saat itu mereka mengambil senjata-senjata orang Jepang. Ini masih Jepang kan masih ada di situ ya. Jadi mereka mengambil paksa semua senjata bekas-bekas tentara Jepang untuk sebagai sebagai upaya untuk mengamankan diri kalau kejadian mereka nanti diserang ulang. Akhirnya ketika proses pengambilan senjata-senjata orang Jepang tersebut, orang rakyat Indonesia yang saat itu rakyat Surabaya dilawan sama orang tentara Jepang yang masih mengklaim bahwa senjata itu masih hak mereka. Ya, bentrok lagi. Besar tuh bentrok. Sampai muncul isu bahwa sebelum kejadian itu, isu merebak bahwa selain Belanda ternyata ada bangsa lain di luar Indonesia yang akan balik lagi ke Indonesia. Itu salah satunya sekutu tadi. Jadi Belanda juga termasuk sekutu yang dulu itu bagian dari lawannya Jepang. Kayak gitu Teh Wina. Jadi sekutu yang disebut itu negara mana aja? Negara Amerika. Nanti yang jadi lawannya Perang Dunia II itu kan lawannya Jepang itu Amerika Serikat. Terus Republik Cina itu tuh sekutunya. Kedua Prancis, ketiga Prancis. Keempat Kerajaan Inggris itu sekutu juga disebutnya tuh. Yang kelima Belanda, Uni Soviet termasuk Uni Soviet dan Belanda. Jadi Belanda sendiri sebenarnya bisa disebut sekutunya Jepang, lawannya Jepang di Perang Dunia. Maka ketika sekutu memenangkan Perang Dunia dengan membuat Jepang kalah, ya sebelum kejadian itu di tahun 2000, setelah kejadian itu tanggal 2 September 1945. Jepang dan sekutu melakukan pertemuan di salah satu kapal USS Maurice, kalau nggak salah ya namanya itu USS Maurice, di Teluk Tokyo. Pertemuan itu dilakukan dengan tujuan supaya menghasilkan kesepakatan dari berunding antara sekutu dengan Jepang. Pihak sekutu yang 6 itu menyepakati bahwa Jepang harus memfinalisasi hasil perundingan. Nah, lahirlah yang namanya, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya kapitulasi Jepang. Pernah dengar gak? Pernah dengar? Oke, bagus, good. Namanya itu kapitulasi Jepang. Apa tuh kapitulasi Jepang? Inti dari perundingan itu menghasilkan yang namanya kapitulasi Jepang. Apa tuh kapitulasi Jepang? Kapitulasi itu isinya pertama, mengharuskan Jepang menyerah tanpa syarat.
Poin pertamanya di kapitulasi itu tuh, perundingan itu ya. Kedua, pihak Jepang wajib mengembalikan seluruh sandera yang yang dulu diambil oleh Jepang, tentara Belanda lah dan lain sebagainya. Jadi tentara yang dulu disandra oleh Jepang, mereka harus kembalikan. Ketiga, di kapitulasi itu juga berisi tentang Jepang harus menyerahkan seluruh senjata yang dulu dimilikannya di wilayah jajahannya. Supaya meminimalisir tindakan agresi lagi dari pihak Jepang melawan sekutu. Jadi 3 poin itu sebenarnya yang menjadi kesepakatan dari kapitulasi Jepang. Nah, kebetulan Jepang karena saat itu menjajah Indonesia, maka ada kewajiban 3 poin tadi itu direalisasikan. Nah, otomatis kalau ketika mau direalisasikan, sekutu harus datang ke Indonesia, gitu kan? Bayang ya. Maka motif yang dilakukan oleh sekutu selain Belanda itu berbeda. Kalau Belanda mah pure, dia mau menjajah lagi Indonesia. Kalau Inggris yang mewakili sekutu 6 negara tadi datang ke Indonesia itu tidak dengan maksud mereka ingin melakukan tindak kolonialisme, tapi ingin merealisasikan hasil perundingan kapitulasi. Kebayang ya? Kebayang. Oke, seperti itu. Jadi selama ini mungkin banyak orang yang menganggap bahwa kedatangan Inggris ke Indonesia itu tujuannya untuk menjajah. Kalau teman-teman baca, dan saya sendiri kalau mudah-mudahan tidak salah, yang saya ketahui justru motifnya beda dengan orang Belanda. Maka tidak bisa disamakan antara motif orang Inggris dengan orang Belanda. Maka di awal bisa saya bilang motif yang harus diketahui kenapa bisa terjadi 10 November yang paling mencuat itu ya disebabkan oleh motif orang Belanda. Nah, ketika Inggris menyepakati bahwa hasil kapitulasi itu harus direalisasikan, dilaksanakan, maka dia mengutus melalui AFNI, namanya itu AFNI, AFNAI kalau nggak salah, untuk melakukan pelaksanaan perundingan yang sudah disepakati. Nah, melalui AFNI ini, AFNI dipimpin oleh salah satu jenderal dari Inggris yang bernama Jenderal Malibu, namanya itu Jenderal Malibu. Dia berangkat menuju Indonesia untuk merealisasikan hasil perundingan kapitalis tersebut, terus dikawal oleh NICA. NICA itu Netherlands Indies Civil Administration. Jadi NICA ini tuh juga brigadir tentara juga dari pihak Belandanya gitu ya. Sebagai pengawal lah, dalam artian versi orang Inggris ada melalui AFNI, versi orang NICA-nya ada. Nah, di NICA ini kebetulan teman-teman yang perlu diketahui, tentara yang masuk ke jajaran elit NICA itu bukan hanya tentara dari Inggris saja dan Belanda, melainkan ada tentara yang disokong dari India. Dan kebetulan menurut beberapa referensi, tentara India itu terkenal dari sisi kebengisannya. Dia rada berengis. Datang isu tersebut, sedangkan konflik sudah terjadi ya di Indonesia, Inggris macan datang lah. Mencuat isu, ada akhirnya rakyat Surabaya menyimpulkan bahwa kedatangan orang-orang asing ke sini itu akhirnya disimpulkan mereka mau mengambil alih lagi hak merdeka orang Indonesia. Sehingga proses yang didahului sebelum terjadi 10 September itu ternyata disebabkan oleh motif itu. Pertama, salah pahamnya orang Indonesia terhadap kedatangan orang Inggris, padahal orang Inggris juga gak ada maksud mereka mau melakukan tindakan kolonialisme juga ke Indonesia. Kalau yang kedua yang kesatu tidak males itu terkait asumsi orang Belanda datang lagi ke Indonesia dengan tujuan untuk mengambil lagi kemerdekaan alias mau menjajah lagi, udah bener. Nah, balik lagi ke peristiwa yang tadi teman-teman. Jadi ketika sudah terjadi yang namanya bentrok antara tentara Jepang dengan rakyat Surabaya karena perebut senjata, konflik tersebut akhirnya karena berkepanjangan dianggap jadi salah satu ketakutan bagi Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, ini bahaya nih, negara kita ini baru bukan sumur jagung atau ya, karek 3 minggu lah, karek 3 minggu ngarenghap
merasakan yang namanya udara kemerdekaan, tiba-tiba harus dibentrokan lagi dengan konflik yang kemungkinan dampaknya akan meluas gitu besar. Sehingga isu yang mencuat kesananya ditanggapi oleh Soekarno kemungkinan hal yang paling berat dan kemungkinan yang akan terjadi itu adalah konflik perang besar antara rakyat Indonesia dengan para elit-elit barat itu. Sehingga galau tuh Soekarno tuh mikir banyak kejadiannya lah, misalkan Indonesia harus berperang melawan orang-orang penjajah, padahal dalam kondisi yang saat itu baru merdeka, dari sisi administrasi mereka belum kuat, keuangan belum stabil. Kabayang karek merdeka di mana boga duit orang Indonesianya. Dua, mikir secara matematis, kata Soekarno, kalau kita yang rakyat Indonesia baru dikasih napas kemerdekaan harus melawan tentara Inggris plus Belanda yang punya kekuatan militer termasuk kecanggihan senjata, kayaknya saya mungkin kejadian orang menang gitu secara matematis ya. Kegalauan tersebut dibicarakan oleh Soekarno kepada Jenderal Sudirman. Lalu melalui inisiatif Jenderal Sudirman, beliau ngasih saran, kata Sudirman, udah aja jangan mikir panjang supaya kita punya kekuatan dalam bertindak. Maka kata Jenderal Sudirman, Soekarno disarankan untuk minta saran ke salah satu tokoh ulama besar saat itu. Salah satunya itu pendiri NU, Kiai Hashim Asy'ari. Kata Sudirman, coba minta saran kepada Hashim Asy'ari, beliau ngasih sarannya seperti apa. Maka dalam usaha tersebut Soekarno berinisiatif minta supaya dipatwakan oleh Hashim Asy'ari terkait apakah mungkin dan boleh Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari usaha orang barat yang ingin mengambil alih lagi negaranya. Jadi orang mah sebelum bertindak minta dulu saran dari sisi pemahaman teknis pakar agama. Jadi supaya tidak sembrono lah. Nah, pinternya gitu ya. Maka kita akan menemukan bahwa ada peran penguasa dan ulama selain nanti pemuda. Maka setelah dibicarakan, kesimpulannya ketika Hashim Asy'ari menerima informasi tentang minta dipatwakan, karena gini, Indonesia itu kan bukan negara Islam. Ketika Soekarno harus mewajibkan berperang kepada rakyat Indonesia yang baru merdeka, itu harus ada kekuatan kekuatan pendukung. Salah satunya kalau misalkan mau mendorong orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim, ketika mereka harus berperang, alasan yang paling utama itu apa? Karena berkorban dan istilahnya itu menghilangkan nyawa itu bukan sesuatu yang murah gitu ya, kata Soekarno. Ya, akhirnya hasil dari apa yang disampaikan Soekarno ditanggapi serius oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, sederhana kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara itu sebuah kewajiban. Dari hasil itu, maka Kiai Haji Asy'ari melakukan proses perundingan yang sangat serius. Beliau mengundang salah satu kiai lain yang disebut, kalau nggak salah namanya itu Wahab Hasbullah namanya. Kiai Haji Wahab Hasbullah kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek lagi, takutnya saya salah. Melalui beliau, Kiai Haji Asy'ari menitip supaya seluruh pimpinan NU yang ada di wilayah Jawa dan Madura untuk mau berkumpul dan membicarakan permasalahan yang disampaikan oleh Soekarno. Ya, intinya apa? Ingin menyepakati satu keputusan terkait apa yang ditanyakan oleh Soekarno. Selain itu, saking seriusnya tuh, makanya kita dalam menanggapi hal-hal yang sifatnya memang kayak gini, kita harus mencontoh para ulama terdahulu. Selain itu, Hashim Asy'ari juga menyuruh dan menginstruksikan kepada seluruh warga NU di wilayah Jawa dan Madura untuk termasuk pimpinannya ya. Jadi lebih menspesifikasikan semua para kiai pimpinan NU yang ada di Jawa dan di Madura itu kalau bisa istikharah
minta petunjuk terkait apa yang harus diputuskan terhadap kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Hanya berdasarkan kesepakatan mereka melakukan perundingan di daerah Surabaya tuh. Jadi semua pimpinan NU dikumpulkan, dilakukan yang namanya kayak istilahnya majelis yang ngebahas masalah itu. Dan hasil kesepakatan itu melahirkan yang namanya resolusi jihad. Jadi yang suka dilupakan oleh kita ketika mengingat 10 September itu adanya dokumen sebagai penguat bahwa kewajiban mempertahankan kemerdekaan itu adalah hak dan wajib bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Dikuatkan dengan lahirnya dokumen yang disebut resolusi jihad. Resolusi jihad itu dokumen yang ditulis dalam Arab Melayu tahu? Ya. Dan itu langsung ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari hasil rundingan para Kiai NU dan ulama-ulama saat itu, lahirlah 3 rumusan dalam resolusi jihad. Isi 3 rumusan itu pertama bahwa mempertahankan isinya ya. Kalau misalkan mau detailnya mungkin harus dibaca. Kalau saya tangkap dari isi rumusan tersebut adalah mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, termasuk memerangi orang kafir. Karena jelas orang kafir yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mau merusak negara ini, mau menjajah orang ini. Jadi di awalnya itu sudah menjelaskan bahwa kewajiban bagi orang Indonesia untuk memerangi orang-orang kafir yang akan mengganggu kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Rumusan kedua yang dilahirkan dari resolusi jihad tersebut adalah bahwa siapapun yang meninggal dari perang tersebut dianggap syuhada, syahid. Mereka bersaksi seperti itu. Otomatis kan kalau dikatakan seperti itu, motivasi orang untuk berperang itu kemarin, sih orang capek perang kamari, kudu perang deh. Kalau misalkan disebutkan bahwa ternyata atas fatwa yang disepakati oleh para ulama Indonesia menyebutkan bahwa ketika mereka perang terus mati, maka mereka dipersaksikan oleh orang-orang yang menyepakati dokumen tersebut dianggap sebagai syuhada. Oke. Dari situ yang terakhir menekankan aspek bahwa semua orang yang terlibat dan mendukung pemerintahan Belanda atau siapapun yang mau melakukan penjajahan lagi dianggap sebagai orang yang memecah persatuan bangsa dan boleh dibunuh, harus bahkan. Nah, dari situ resolusi jihad terbit. Mulailah berkecamuk perang antara yang tadi pihak Belanda, dan kebetulan tanggal 24 Oktober orang sekutu itu baru datang ke sana. Mereka datang, bentrok akhirnya. Kejadian resolusi jihad, pertempuran resolusi jihad itu berlangsung dalam 3 hari. 28, 29 dan 27, 28, 29. Dari hasil 27, 29 tersebut, karena kewalahan orang Inggris melawan orang-orang Indonesia yang dipimpin oleh Laskar Hizbullah itu dan orang ulama termasuk para pemuda, mereka menyepakati untuk gencatan senjata. Hampir saja sebenarnya kalau misalkan gencatan senjata itu terrealisasi dan tidak terjadi yang namanya pengkhianatan dalam tanda kutip mereka, kita gak akan kejadian yang namanya peristiwa 10 November. Sampai sana itu tuh 2 pemicu yang menyebabkan terjadinya 10 September. Kita belum masuk ke 10 September loh. Jadi pemicu utama 10 September itu adalah gagalnya gencatan senjata yang dilakukan antara pihak Inggris dengan pihak Indonesia. Baru terjadi yang namanya 10 November. Jadi sampai sana mungkin sebagian orang tidak banyak yang tahu gimana sih 10 November bisa terjadi. Kita mungkin hanya fokus pada aktor-aktor yang ada di 10 Novembernya, tapi tidak pernah mau tahu apa yang menjadi pemicu peristiwa 10 November itu terjadi. Jadi lengkapnya seperti itu sebenarnya. Mungkin untuk yang selanjutnya teman-teman termasuk Wina udah tahu ya bagaimana 10 November bisa berkecamuk ya. Jadi itu yang harus diketahui mungkin khusus untuk mahasiswa STAIS ya, kalau dalam mengingat momentum 10 November. Gara-gara gencatan senjata tidak terjadi, meletuslah 10 November. Apa sih yang menyebabkan gencatan tidak terjadi? Ya, gencatan tidak terjadi itu disebabkan karena kesepakatan itu
akhirnya tidak bisa dipertahankan. Alasannya apa? Karena Jenderal siapa tadi itu Malibu itu meninggal atau dibunuh di peristiwa Jembatan Merah. Nah, itu yang jadi pemicu. Inggris akhirnya melakukan perang. Surabaya tanggal 10 November jadi neraka karena hancur lululan. Itu ya. Oke, itu mungkin singkatnya. Kalau dijelaskan lebih lagi bisa sebenarnya. Cuman kesana dulu biar teman-teman mungkin paham bahwa yang menjadi pemicu itu sebenarnya bukan langsung ke sananya, tapi ada aksi lain yang menyebabkan 10 November itu terjadi. Seperti itu sebenarnya. Nah, Bapak, mungkin kan kita udah melihat dari latar belakangnya gimana rakyat Indonesia salah paham dari Belanda yang awalnya ingin menjajah kembali, namun Jepang dan Inggris tidak kan. Nah, setelah itu gimana sih kita sebagai pemuda terutama berkaca dari kesalahpahaman tersebut ataupun melihat dari peristiwa yang akan datang yang mereka meminta tolong kepada para ulama. Nah, kita sebagai pemuda bagaimana sih berkaca dari peristiwa-peristiwa yang terjadi? Kalau kita mau melihat kejadian yang dialami di peristiwa 10 November, baik dari masalah motif, pemicu, maka sebenarnya hematnya buat kita orang yang hidup saat ini yang sudah menikmati enaknya menjadi orang yang merdeka. Jadi sebenarnya yang paling penting teman-teman mahasiswa itu harus pertama mensyukuri bahwa posisi kita yang saat ini hidup bebas, tidak banyak istilahnya tidak mengalami proses yang begitu berat seperti orang-orang zaman dahulu, itu tidak dihasilkan dengan proses yang instan. Ya sederhananya kalau kita mau memperoleh sesuatu yang enak ya berarti harus ada usaha. Masuk yang saya dapat hikmah dari peristiwa 10 November itu, poin pentingnya adalah bagaimana seharusnya peran pemuda, peran penguasa dan ulama itu saling menguatkan, bukan justru saling membawa kepentingannya masing-masing. Pemuda dengan semangatnya, dengan kekuatannya yang masih menggebu-gebu karena misalkan faktor fisik, kecerdasan dan intelektualnya yang mungkin masih bisa berkembang, itu tetap perlu ditunjang oleh sokongan dan dukungan entah itu penguasa, dalam artian di sini mungkin pemerintah ya, mau itu pemerintah setempat lokal, pemerintah daerah sampai ke pusat. Kedua, seintelektual apapun mahasiswa hari ini misalkan dikatakan cerdas ya, penuh aksi dan lain sebagainya, dia tidak bisa berjalan sendiri karena orang selevel Soekarno pun yang kita sebut sebagai proklamator, orang cerdas dan orang politik saat itu yang paling gemilang dalam memutuskan segala sesuatu ya, keintelektualan Soekarno itu tetap disokong oleh panduan orang-orang yang di atas dia, masuk salah satunya ulama. Bagaimana tadi saya katakan, Soekarno ketika sudah menghadapi situasi yang sudah begitu pelik, akhirnya dia meminta keputusan itu bermuaranya pada menanyakan pada orang yang lebih dari dia. Makanya kalau saat ini misalkan kita sebagai seorang mahasiswa punya cita-cita besar mau bangun bangsa kita lebih bagus, harus ada yang namanya istilahnya tuh kolaborasi dari ketiga orang. Mahasiswanya bergerak sebagai agen perubahan dengan visi-visi dia yang luar biasa mungkin ya, dalam hal mengembangkan iptek, kemajuan ekonomi sosial politik. Pemerintah sebagai penanggung jawab amanat masyarakat ya harus juga amanat dalam artian ketika mereka memimpin masyarakat ya harus sesuai dengan keinginan masyarakat, tentunya dengan aturan. Ulama sebagai penyokong, ada koridor-koridor yang salah dilakukan oleh mahasiswa ataupun pemerintah, harusnya yang menjadi penengah dari masalah mahasiswa dan pemerintah itu adalah ulama. Kita tidak bisa menafikan juga, kan ulama juga manusia pasti ada salah. Ya itu justru makanya harus saling sinergi, saling menguatkan. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa harusnya seperti itu. Kalau kita mau mengadopsi dari peristiwa yang terjadi di 10 November seperti itu. Wah, berarti banyak banget
materi yang bisa kita ambil dari latar belakang terjadinya peristiwa 10 November ini, terutama dari para motif-motif sekutu dan juga pengambilan keputusan dari para ulama. Jadi mungkin kita dapat simpulkan bahwa peristiwa 10 November ini bukan hanya peristiwa antara Perang Surabaya dan juga Belanda mungkin apa ya? Yeah. Tapi juga ada sekutu-sekutu yang lain, dan juga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa pemerintahan ini tidak hanya bergerak sendiri aja, tapi ada masyarakat di dalamnya, ulama sebagai penyokong, dan juga kita terutama para mahasiswa sebagai agent perubahan. Oh iya, satu lupa lagi. Jangan lupa juga peristiwa di 10 November 1946. Kejadian 10 November itu sebagai apa ya? Kayak pemantik aja teman-teman. Jadi jangan salah bahwa mahasiswa itu sudah sedini mungkin melakukan pergerakan dan apa ya? Perannya sebagai seorang mahasiswa dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau bisa dibilang dulu ketika terjadi 10 November berkecamuk perang, orang mempertahankan kemerdekaan, mungkin dibilang 5 tahun setelah kejadian itu 10 November 1950 mahasiswa masih melakukan yang namanya aksi untuk mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan di 10 November. Pernah terjadi aksi, coba dicek aja, pernah terjadi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk mempertahankan apa ya hak kemerdekaan bangsa supaya tidak terjadi pengulangan yang sama di 10 November dengan melakukan pergerakan di tahun 10 November 1950. Itu bukan hanya sebagai hari peringatan aja, karena memang kan Presiden 1 tahun setelah kejadian itu, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai hari pahlawan. Mungkin sederhananya gini, nah apa 10 November hari pahlawan itu 10 November lain 17 Agustus, karena ada yang mikir kayak gitu gak? Harusnya kan orang yang logis itu nah 10 November. Nah, sebenarnya ada alasan logis kenapa 10 November Soekarno jadikan sebagai hari pahlawan. Karena sebenarnya nilai yang paling penting yang harus diperhatikan oleh bangsa setelah merdeka itu bukan menikmati rasanya merdeka, tapi bagaimana mempertahankan nilai kemerdekaan. Itu kan perlu perjuangan, ya. Mungkin orang banyak mengabaikan itu. Di 10 November 1950 itu mahasiswa pernah bergerak melakukan seremonial kayak upacara khusus memperingati 10 November yang aksi itu ditujukan untuk apa? Untuk menegaskan kembali kepada pemerintahan Indonesia yang baru berdaulat sebentar. Pertama, mereka memaksa dan meminta supaya pemerintahan yang hadir hari itu ya dipimpin dengan cara yang bersih. Kedua, mereka meminta supaya di momen 10 November 1950 itu tidak dijadikan sebagai hari mengingat jasa-jasa pahlawan, tapi yang paling penting pemerintah yang hari itu dan sekarang diberi amanat oleh orang-orang terdahulu untuk meneruskan kiprah kemerdekaan diminta untuk memimpin dengan adil. Dan yang terakhir nih, ini poin yang mungkin harus ditekankan buat mahasiswa. Mereka meminta untuk meniadakan bentuk kolonialisme modern. Tipenya apapun. Jenis-jenis kolonialisme dengan tipe apapun bentuknya. Nah, hari ini teman-teman kalau misalkan Wina nggak ada bentuk kolonialisme itu karena bertentangan dengan hak asasi manusia ya. Sekalipun dalam tanda kutip kita masih menemukan bentuk-bentuk kolonialisme yang mirip seperti yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda dan Jepang. Di Indonesia sendiri ada yang disebut kolonialisme modern. Tahu gak Wina kolonialisme modern itu apa? Kolonialisme modern itu korupsi. Bentuk korupsi itu sama persis seperti cara orang-orang kolonial melakukan tindakan. Jadi korupsi itu bisa disebut penjajahan internal. Kenapa disebut penjajahan internal? Karena ketika orang yang korupsi, mereka duduk di kekuasaan, di kursi-kursi pemerintahan, mereka menganggap bahwa segala sesuatu karena dia menjadi orang yang di atas orang lain, menganggap apapun yang dia mau itu jadi hak dia. Itu kan sistem kolonialisme seperti itu. Nah, mahasiswa harusnya jadi gerakan atau aksi yang menolak tindakan itu kalau bisa.
Kalau misalkan mahasiswa membiarkan tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan yang dianggap amoral di masyarakat, berarti kita menganggap bahwa tindakan korupsi itu benar gitu ya. Jadi ya sifatnya untuk mahasiswa sekarang harusnya mulai semakin tekun belajar itu jadi suatu kewajiban, karena melalui tekun belajar kita bakal kemungkinan memiliki yang namanya critical thinking. Orang yang critical thinking itu dia analisisnya tajam terhadap berita, informasi apapun, termasuk yang paling penting orang yang punya critical thinking akhirnya nanti punya kontribusi memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh negara gitu kan. Makanya buat mahasiswa, cara sederhana mencontoh perjuangan pahlawan itu ya semakin tekun aja belajar, fokus mengembangkan diri, jangan antisosial, itu saja ya. Wah, teman-teman semuanya, kita udah dapat materi dan ilmu yang sangat banyak dari Bapak, mulai dari latar belakangnya, sampai motifnya, sampai juga amanat bagi kita para mahasiswa untuk terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaannya. Mungkin Bapak Matul Ulum, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama saya di podcast kali ini. Terima kasih banyak juga sudah diberi waktu. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa informasi yang sedikit meleset. Itu salah satu mungkin kekurangan yang datangnya dari saya, karena ya ada beberapa informasi yang miss, tapi mudah-mudahan sebagian yang lainnya bisa menjadi informasi penting dan wawasan buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa STAIS gitu ya Teh. Ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada koreksi nih atau tambahan dari latar belakang tadi, ada motif tadi, bisa langsung di komen aja. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Miftah. Bagi teman-teman semuanya, cukup sekian podcast kali ini. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih selalu menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.